Halo semuanya, lanjut lagi dengan Nextroom Studio. Kali ini kita pengen lanjutin tutorial yang kemarin yang sempat kena delay agak lama. Mohon maaf sebesar-besarnya, kemarin kita agak sedikit sibuk jadi belum sempat bikin lagi. Dan kali ini kita pengen lanjutin dan selesaikan tutorial untuk modeling tools ini. Oke, langsung aja ya. Jadi kemarin kan kita baru selesaiin sampai diffuse, ngomongin sampai selesai diffuse. Sebenarnya diffuse ini masih ada beberapa poin lagi yang pengen disampaikan, yaitu radius attribute sama match attribute. Ini dua ini lumayan berguna. Oke, nah ini saya copy dulu. Oke, terus ini deketin dulu biar agak nempel ya kan. Oke, langsung ketik views. Nah, kalau di views kita centang p-scale attribute, ini nggak kejadian apa-apa, nggak ada terjadi apa-apa. Nah, sebelumnya apa itu attribute? Attribute itu sebenarnya sesuatu yang dibutuhin lah sama node ini, sama node lah, pokoknya kayak position ini juga disebutnya attribute, normal sebutnya juga attribute, warna sebutnya juga attribute, sebagai value tambahan lah gitu ya. Jadi kita kan butuh p-scale ini sebenarnya. Nanti begitu ditambahin dia akan nongol di sini di geometry spreadsheet ini. Oke, nah cara nambahinnya ada beberapa cara. Yang paling baru ini sih sebenarnya pakai attribute wrangler. Ini enak, cepet, soalnya tinggal ngetik gitu loh. Cuman ya butuh bahasa codingan dikit. Oke, sekarang tadi kan p-scale. P-scale berarti kita pakai f aja, float add p-scale, kemudian kita kasih 0.1. Ini sinteksnya dia kayak gitu ya, harus ada semikolon di terakhirnya. Oke, nyambung kan akhirnya. Kalau saya kecilin lagi jadi 0,5 masih nyambung. Kalau jadi 0,35 mulai nggak nyambung, mulai kepisah. Kalau 4,5 nyambung. Ups, gitu. Ini p-scale ya. Sebenarnya ini p-scale itu singkatan dari point scale. Ini gunanya buat render partikel, size partikel itu ditentuin dari p-scale attribute ini gitu ya. Ini nanti aja kita omongin, yang penting ini pahamin aja dulu, ngertiin dulu ada cara ini. Views ini bisa dipakai buat ini juga, dengan cara ini juga. Yang satunya lagi sama, masih views tapi pengen ngomongin yang bawahnya, yaitu yang match attribute. Nah, untuk ini kita butuh dua layer, dua attribute atas sama bawah. Oke, gua naikin dulu. Nah, sekarang dari sini kan kita kelihatan ini ada nomor 8, vertex point nomor 8 sampai 11 dan 4 sampai 7. Oke, kita select wait. Kita di sini attribute sebentar. Kita tentuin dari 8 sampai 11. Ini bisa diisi sih 8 sampai 11. Jadi artinya 8, 9, 10, 11. Oke, point, run over point. Kita pengen bikin yang namanya string name, attribute name. Berarti s at name sampai dengan apa? Snap ya. Snap. Oke. Satunya lagi. Ini kita bikin yang 4 sampai 7 ya. Atau 5 sampai 7 lah. 5 sampai 7. Oke, udah ada ya. Kalau kita mau cek, nih ada atributnya masuk di kategori name ini, snap masuk. Terus kita bikin views. Nah, grup ini kalau kelihatan grup ada tanda panah ini bisa di select, untuk dia bolehin kita untuk pilih point. Terus kita enter aja, nanti masuk pilihannya di sini. Terus kita tinggal match attribute by name, ya kan? Terus kita kencengin. Nah, terus mulai snap. Tapi kok ke snap semua? Tapi kalau kita balik, loh, ini ada satu yang belum ke snap, soalnya
kita nggak specify di poin 4 ini untuk dikasih snap attribute. Ya kan, tadi kan kita bikin 8 11, atasnya itu 8 9 10 11, ya kan. Ini 8 sampai 11, ya kan. Yang bawah 5 sampai 7, 5 6 7, 4-nya enggak. Kalau misalnya ini 4 kasih, dia langsung nyambung. Gitu. Jadi pokoknya yang masing-masing yang poin ada snap attribute, dia bakal nyambung. Kalau salah satunya nggak ada, dia nggak bakalan nyambung. Gitu. Ini gunanya yang fuse match attribute by name ini. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Kita ngomongin apa ini? Kita udah sampai fuse radius attribute. Nah, polybevel. Nah, polybevel sebenarnya sama sih kayak yang lain-lainnya juga. Kalian mestinya udah tahu lah ya bevel buat apa di 3ds Max banyak. Di Maya juga pasti ada, cuman namanya ada yang berbeda. Seperti biasa, select dulu sampai ini kena highlight, ya kan? Dan panahnya, kursor udah berubah menjadi panah. Kalau S lagi kan dari tangan ini buat putar-putar view gini. S buat select. S3. S3 untuk edges. Kita mau polybevelnya di edges. Nah, caranya bisa pakai tab polybevel atau dari polygon polybevel. Oke. Nah, kan udah polygon polybevel, dia udah masuk sini. Nah, sekarang ini lebih interaktif. Jadi kalau kita drag di viewport, dia bakalan ngefek langsung ke geometrinya. Jadi langsung ngefek ke distance parameter ini. Oke. Nah, kalau kita turun dikit ke fillet, kita divisinya kita tambahin, akan lebih halus. Gitu. Ya, ini polybevel. Terus kita lanjut lagi. Setelah polybevel, kita ngomongin apa? Oh, masih polybevel. Ini contekan ya, kadang lupa mau ngomongin apa. Oke. Ya, oke. Oke, kita buat grid. Nah, sama kayak tadi, kita tentuin dulu ini edgesnya yang mau dipilih siapa aja dulu. Terus kita poly bevel, tarik. Nah, kan mulai kelihatan kan tariknya. Terus division juga bisa ditambah di sini, ya kan. Terus ada satu poin yang pengen saya kasih tahu, itu sebenarnya di profilnya. Gitu, kalau kita ramp, nah kelihatan ada perubahan nggak? Tadi kan non, kita ramp, profile controller itu dibuka, di expand. Nah, kita mainin ininya sekarang ya. Coba tambah poin di tengah, tambah poin di tengah. Kelihatan ada yang beda nggak? Ya, ya kan? Ini kerennya sih, bisa digituin. Gitu. Nah, terus misalnya tadi kita lanjut ke sini, null. Nah, kan tadi kan kita pilih edges. Sekarang coba kita pilih point. Oke. Nah, di sini kalau kita klik lamaan, lasso picking, kita bisa pakai lasso picking gini. Ya, kadang lumayan ngebantu sih pakai cara ini. Oke, balikin lagi box picking. Kita mau poly bevel, distance kita naikin. Nah, udah mulai kelihatan tengahnya aja, jadi kayak pola lantai gitu sih. Terus juga bisa sebenarnya kalau kita S4, klik 1, select all geometry, kita pilih semua, tab poly extrude, ya kan. Use normal. Ini poly extrude yang lama ya.
inset dikit. Oke, point shear no. Nah, kalau di no, ini poly extrude yang lama sih, jadi dia bisa keluar kayak gini sendiri-sendiri. Inset ini buat, nah, pemisahnya gitu, itu inset. Ini poly extrude yang lama. Kalau mau cari, coba poly extrude yang baru, S4. Shortcutnya buat semua, poly extrude yang baru, coba. Nah, oke, ini yang baru, sama tapi beda kan. Oke, nah kita mau mainin distance nya naik, tapi semua nyambung. Kalau kita inset, sama aja apa yang terjadi. Nah, kalau yang di atas ini yang harus kita ganti, yang bagian atasnya ini. Nah, insetnya sama kan akhirnya, kurang lebih lah ya. Terus ini juga bisa ditwist, ini ya kerennya di sini sih. Division ya, ya ini silahkan kalian mainin sendiri, cuman fungsinya seperti ini juga bisa, jadi kasih pemahaman aja di sini. Oke, kita coba contekan lagi grid. Selanjutnya kita ngomongin box. Matiin dulu hide other object. Jadi kalau rada ganggu, kita bisa, ini kan, jadi kalau di Houdini semua node yang ada di object level ini berusaha ditampilin semua gitu loh. Jadi makanya orang kadang-kadang ngelihat ada bayangan ini apaan. Terus ini kalau show all objects tambah semuanya, kayak sepertinya objeknya semua dari network yang ini, padahal enggak. Oke, tinggal kita set ke hide other objects. Jadi ini kita benar-benar ngelihat objek yang ada di network kita aja. Jadi network yang ada di luar network kita nggak bakalan kelihatan ya. Oke, terus ini kita ngomongin boxnya diapain. Oke, ini berarti yang di sebentar, subdivide di poly. Oke, di groupin gua. Oke, divide at poly extrude. Nah, well, oke, coba kita lanjut. Oke, kita bikin box ya. Box 1 kita subdivide. Tapi kalau begitu di subdivide bentuknya berubah, jangan khawatir, kita bisa balikin pakai offset crease weight attribute ini. Terus kita kencengin supaya geometrinya lebih banyak ya kan. Terus tadi itu berarti S2 kan. Terus kita cari poly bevel. Group type-nya points. Kalau asterisk ini artinya semuanya masukin, semuanya including, dan ini kan group type-nya points, jadi semua poin akan masuk ke dalam sini kan. Kalau kita kencengin bakal kayak gini. Nah, tapi perhatiin ini kan jadinya kehilangan, seharusnya kan di tengah ini ada garis ya benernya ya. Oke, cara cepatnya kita bisa select ini, nah dari sini sekalian kita belajar cara bikin grup ya. Kalau bikin grup di Houdini ini agak berbeda sama yang lainnya. Nah, lebih enak sih kalau memang interaktif gini, kita select poligonnya di viewport, terus pastiin kursor juga di sini,
Kita tab grup, ya kan. Nanti dia akan keluar grup 1, namanya itu grup 1, grup name-nya grup 1, ya kan. Terus membernya dia itu ini yang udah kena highlight ini semua nih gitu, dan namanya grup 1. Oke. Terus sekarang kan kita mau nambahin garis di tengahnya ini kan. Cara paling gampangnya sih kita pakai node namanya divide. Tapi kok kena divide semua ya, kenapa ya? Tinggal kita tentuin grupnya grup 1. Jadi yang bakal ketambahan geometri itu cuman di lokasi yang kita sudah grupin di primitif yang sudah dimasukin ke grup 1, dan yang tadinya kita tentuin manual grupnya, kita select secara manual. Jadi ini pun juga bisa ditambahin di sana sebenarnya kalau mau kita select satu-satu gitu ya. Ini yang satu, terus yang satunya lagi, apa nih, poly bevel sama sih, jadi di ini sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman kita poly splitin aja satu-satu. Ininya apa, tadi kan pakai divide, cara cepatnya divide, cara satu-satunya yang lebih biar orang lebih yakin lah kalau misalnya ini benar-benar di divide, dipotong, ya pakai poly split ini, pakai cara ini. Oke, cobain aja ya, agak sedikit lama tapi ya kita belajar namanya. Duh, saya masih mau dia. Oke. Nah, dari sini kan C ini udah saya ganti ke poly modeling kan ya, jadi bisa poly split, deketin, pastiin ini, nempel sana, klik enter Q, tombol Q itu untuk ngulangin komen yang barusan digunakan. Jadi kalau barusan kita pakai poly split, jadi kalau Q masuk ke poly split lagi, dia ngasih kita poly split node yang baru. Oke, enter, tapi ini berantakan yang sana, undo, tik tik. Oke, Q. Kayak gitu sih kalau pakai poly split ini. Dan tadi yang poly extrude ya sama lah ya. Kalau memang mau diliatin, dicoba kita N poly extrude individual distance-nya. Ini kalau kita klik tengah, dia bakalan keluar kayak ladder gini, tangga. Terus kecilin dikit aja, kita kasih insert dikit aja, jadi bisa kayak gini gitu ya. Bentuknya menarik sih. Ya, cara ini save dulu. Cara satunya lagi apa ini kita mainin fillet. Oke. Oke, kita coba poly bevel. Kenapa masih masuknya edges? Padahal tadi yang di select point, yaitu nah ini udah.
kita coba mainin filenya. Kayak gini deh. Itu kalau mau dicobain lagi, misalnya ini aja deh yang dihituin, poly extrude. Bisa gini ya, bentuknya menarik lah ya. Tinggal kreasi kalian aja masing-masing mau diapain sebenarnya sih. Oke, kita klik nomor sini. Ini apa nih? Curve. Oke, convert. Oh, ini ada curve yang di sana ya. Poly extrude. Oke, jadi kita sekarang coba bikin curve. Dan usahakan ketiknya di sini, tab carinya di sini, terus kita dari sini ke front view, pastiin render flagnya di sini, view flagnya juga di sana, kita enter, kita bikin klik. Nah, kenapa kok ini lurus? Soalnya kita masih set primitifnya polygon. Kalau kita ganti NURBS ya kayak gini. Metodenya pun juga beda-beda ya. Untuk contoh ini kita pakai CV. Oke. Tadi itu ada delete, soalnya di sini kebanyakan poin jadi delete satu, tapi sebenarnya inti yang mau dikasih tahu tuh poly bevel juga bisa dipakai di curve. Ini loh, bisa kan, terus tinggal ditambahin aja division ya, tambah banyak ya tambah berat aja gitu. Mau lihat ada berapa division, point numbernya berapa gitu. Oh ya, dan di Houdini itu nggak ada yang namanya Bezier handle, itu mesti download sendiri di Orbold. Cara spellnya ntar tak kasih tahu di sini, nanti gua kasih link downloadnya di mana ya, nama websitenya Orbold. Ini jadi Houdini nggak ada plugins. Ini pun semua bilangnya sih digital asset, sebenarnya ya sama, cuman itu bikinnya semua dari node yang ada di Houdini, terus dijadiin satu jadi digital asset gitu. Sebenarnya semua yang ada di Houdini ini juga digital asset sih ya. Nanti digital asset diomongin nanti aja, cuman ya Houdini ini banyak pakai digital asset di dalamnya. Itu beberapa toolsnya sendiri adalah digital asset ya. Oke, ini dari curve ini udah, terus kita coba bikin curve lagi. Kali ini kita bikin yang agak NURBS agak kiri kanan. Oke, udah ya, udah pasti dia di tengah kan. Terus kita bikin grid. Gridnya kita jadiin ini 2 2 1 1 kan. Terus kita pakai poly extrude. Curve from second input. Jadi ini set span shape nya diganti curve from second input. Yang ini kan colokin ke second input. Spine curve kan bilangnya ada di bawah itu, kita colokin ke sini. Oke, nggak kejadian apa-apa. Kalau kita tarik ada, tapi masih belum kejadian apa-apa. Tarik tinggi masih sama, soalnya tengahnya nggak ada subdivision ya. Kalau ada, nah dia mulai ngikutin shape-nya dari curve yang tadi kita bikin ya. Oke.
udah habis. Udah, jadi oh sebentar, masih ada polyweld. Polyweld itu lumayan penting juga. Polyweld kita pakai yang ini ya, point weld. Nah ini di sini kita ini misalnya point weld. Nah ini di sini ada nggak ya? Ini ada point weld, track a point to another point to merge surfaces, hold the select key. Oke, select, hold, select, hold. Enak sini, select, hold gitu. Select sama hold langsung drag and drop, langsung jadi kayak gitu. Ini point weld baru sini. Oke, jadi kurang lebih ini yang mau diomongin di modeling tools ya. Memang tools untuk modeling nggak banyak sih kalau di Houdini ya, rata-rata itu aja lah. Orang modeling juga kurang lebih yang basicnya ya. Kalau dari software yang paling basic pastinya poly extrude, poly bevel, extrude, split atau apa, edge loop lah, gini gitu. Edit yang cuman editin point atau vertexnya itu. Terus apa lagi ya, merge, fuse, maksudnya joining verticesnya. Kalau di Houdini kan namanya fuse. Terus ya transform pastinya. Udah nggak ada lagi, gitu-gitu doang. Fuse, poly bridge ini kan kemarin untuk misahin untuk nyambungin dua objek yang terpisah kan, pakai poly bridge. Polyfill ini kalau ada bolong, jadi kita kasih polyfill gitu aja sih, kurang lebih mirip-mirip sih ya. Kurang lebih sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton di channel ini, dan please dan like, subscribe kalau memang ada membantu ya. Thank you banget, bye.